Cari jubah berkualitas di kalanmuslim.id aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana binuril iman. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila akhiri zaman, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah kita telah diberikan nikmat panjang umur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, insan pilihan, pembuka pintu kedamaian, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang qalbu. Kenapa harus membahas tentang qalbu? Karena qalbu merupakan hal terpenting, bagian yang paling inti yang ada dalam diri manusia. Hadirin rahimakumullah, perspektif Ghazali menjelaskan dua pengertian tentang qalbu. Yang pertama, qalbu. Qalbu adalah segumpal daging yang berada di sebelah kiri dada manusia yang berfungsi sebagai pemompa darah. Qalbu yang dimaksud adalah jantung manusia. Selanjutnya diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa ketika kanak-kanak, ketika Rasulullah sedang bermain bersama teman-temannya, kemudian datang malaikat Jibril dan menarik Rasulullah, yang selanjutnya malaikat Jibril membelah dada beliau dan mengangkat hatinya, memisahkan al-qalah, sesuatu yang berhubungan. Lantas Jibril berkata bahwa ini adalah unsur setan yang ada di dalam dirimu. Kemudian malaikat Jibril membersihkan hati Rasulullah dengan air jam-jam di bejana emas. Setelah itu malaikat Jibril kembalikan hati tersebut ke dalam diri Rasulullah. Nah, dari riwayat Anas ibnu Malik ini, aku pernah melihat jahitan di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang dimaksud hati adalah jantung. Lalu yang kedua, qalbu secara harfiah. Qalbu secara harfiah adalah sesuatu yang sangat halus, latifah, dan bersifat ketuhanan, Rabbaniyah, dan kerohanian yang ada hubungannya dengan hati jasmani. Jadi qalbu itu adalah jantung yang bersifat nyata dan bersifat rohania yang tidak terlihat dan bersifat halus. Jadi qalbu adalah suatu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa menilai baik buruknya, benar salahnya,
perasaan, hasrat, angan-angan, sikap, tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri. Nah, jadi kolbulah yang membuat seseorang itu berprestasi, membuat seseorang itu benar. Apabila hatinya rusak, maka rusaklah sikapnya, maka rusaklah perilakunya. Begitupun sebaliknya, apabila hatinya bersih, maka bersihlah seluruh perilakunya, bersihlah seluruh sikapnya. Jadi baik buruknya seseorang, baik buruknya manusia tergantung bersih atau tidaknya hati. Sangat penting sekali ya teman-teman untuk menjaga hati itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga hati agar tetap bersih? Nah, ada 4 cara yang paling utama agar hati kita tetap terjaga. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Senantiasa beristighfar, bertasbih. Setiap napas kita tidak boleh berhenti untuk berzikir. Jadi setiap langkah kita harus tetap berzikir kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu contoh kecilnya. Selain berzikir apalagi? Sholat 5 waktu, sholat sunat, puasa sunat. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan Syawal, yang tentunya kita harus tetap beribadah kepada Allah, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Mau itu di bulan Syawal, di bulan Ramadan, setiap langkah, setiap napas kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Menghindari hawa nafsu. Menghindari hawa nafsu ini dalam artian kita harus bersabar dan ikhlas. Bersabar menghadapi masalah. Bersabar menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Ikhlas terhadap sesuatu yang kita hadapi saat ini. Jangan emosi. Ada yang menghina, kita harus tetap bersabar dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya. Nah, yang ketiga, berkata baik dan diam. Maksudnya apa? Kita menjaga lisan. Manusia itu dikodratkan untuk mempunyai lidah. Lidah yang tidak bertulang tapi menyakitkan melebihi pedang. Karena perkataan itu apabila sangat menyakitkan kepada seseorang, sulit untuk disembuhkan. Nah, maka dari itu, daripada kita banyak berbicara akan tetapi kita menyakiti hati seseorang, lebih baik diam dan menjaga perkataan, menghindari perkataan-perkataan kotor. Dan balik lagi tadi, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Apa itu muhasabah diri? Muhasabah diri itu introspeksi diri. Sebagaimana dalam Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita dituntut untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat, baik itu perbuatan yang baik agar tetap dilakukan maupun perbuatan yang buruk agar tidak diulangi lagi. Muhasabah diri ini sangat penting untuk diri kita. Itu merupakan salah satu bentuk penjagaan hati agar tetap bersih. Maka dari itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah agar hati kita tetap terjaga, agar hati kita tetap bersih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Muslim, pusatnya jubah modern yang buat kamu siap tampil rapi dan elegan.